Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Panongi dengan NIM S1S1221051. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah struktur data, di mana materinya itu mengenai pemrograman berorientasi objek dengan Python atau yang biasa kita sebut dengan OOP. Nah, di sini itu disebut dengan kuliah kedua ya. Ini bagian dari kuliah kedua. Oke, jadi pada materi kali ini tuh kita akan fokus pada orientasi objeknya, pada Python. Oke, kita langsung saja ke topik yang akan dibahas. Jadi topik yang akan kita bahas itu mengenai OOP. Nah, lalu ada juga motivation atau motivasi, lalu ada kelas dan objek, serta kelebihannya, kelebihan operatornya, iterator untuk kelas atau disebut juga iterasi, lalu ada juga warisan atau inheritance, lalu ada juga kelas abstrak atau abstrak kelas, lalu ada spasi nama, lalu ada penyalinan dangkal dan penyalinan dalam, lalu di sini ada mengenai perkenalannya. Jadi di sini ada sedikit pengenalan mengenai OOP. Jadi apa itu pemrograman berorientasi objek? Jadi dia ini adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata seperti mobil, rumah, dan hubungannya antara benda-benda seperti siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, OOP itu memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Jadi dia OOP ini untuk melihat serta mengatur ya hubungan antar eh, entitas dengan entitas yang lainnya. Seperti ini ya siswa dan gurunya, perusahaan dan karyawannya dan sebagainya. Lalu mengapa OOP itu diperlukan dalam Python? Jadi OOP itu bertujuan untuk memberikan kualitas pada pemrograman perangkat lunak di mana mengenai ketahanan terhadap kegagalan, kemampuan beradaptasi, kode yang ukurannya mungkin besar dapat diubah dengan mudah, diadaptasi menjadi akomodasi perubahan baru dan dapat digunakan kembali. Basis kodenya itu sama dan dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Lalu, bagaimana OOP itu mencapai tujuannya atau penggunanya? Ada juga yang disebut enkapsulasi. Jadi, mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Lalu ada disebut juga itu modularitas, di mana komponen perangkatnya lunaknya itu berbeda, yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Lalu berbeda sampai warisan ya. Lalu ada juga yang disebut abstraksi. Menyediakan termuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, sampai memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode kelas abstrak. Oke, lalu ada juga pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu pasti perancangan, kedua itu implementasi, yang ketiga itu pengujian dan debugging. Dia terbagi menjadi top down atau matikan, lalu ada juga bottom up atau pengujian unik, lalu ada juga debugger atau debugger breakpoint atau pernyataan cetak. Ini contoh bentuknya itu if, name, lalu double equivalent atau sama dengan, lalu garis bawah, lalu main atau underscore. Lalu di sini disebut tes performa. Jadi kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari bentuk di atas itu dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul itu. Namun tidak ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Oke, jadi dia ini dipanggil langsung ya, sesuai dengan kondisional dari bentuk eksekusinya tanpa
bukan tambah ya, tapi ketika Python-nya itu dipanggil langsung dari modul ya. Namun itu ketika modulnya diimpor itu tidak akan terjadi. Jadi harus dia langsung dari modul. Nah, lalu ada juga yang disebut definisi kelas. Nah, kelas ini seperti yang kita sebut tadi ada kelas dan objek ya. Jadi pertama itu kelas. Kelas itu berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, kedua itu sebuah kelas terdiri dari dua komponen. Nah, yang pertama itu metode atau fungsi anggota. Yang kedua itu atribut yang terdiri dari anggota data, bidang, atau variabel instan. Lalu juga sebuah kelas harus menyediakan. Nah, di sini ada terbagi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu enkapsulasi anggota data bersifat non publik. Lalu ada juga pemeriksaan kesalahan. Baru yang ketiga itu kode untuk menguji metode kelas. Oke, kita masuk ke kelas dan objek. Nah, poin pertama itu kelas itu dicetak biru untuk membuat objek. Lalu yang kedua itu ini mengikat data dan metode menjadi satu. Lalu ada juga penggunaan underscore atau double underscore in it, lalu double underscore lagi, baru kurung adalah konstruktor ya. Jadi dia ini berfungsi sebagai konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Nah, lalu poin keempat itu Python tidak mendukung kontrol akses format. Lalu yang kelima, kebijakan ini menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Nah, di mana nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal. Nih, jadi dia itu untuk nama anggotanya dia itu menggunakan satu underscore saja. Namun, nama anggota data pribadi diawali dengan garis bawah ganda, double underscore. Nah, lalu sini ada contoh codingannya ya. Ini contoh codingannya. Nah, tetapi karena sini setelah saya coba ternyata ada beberapa bagian yang memiliki masalah. Jadi saya sudah siapkan bentuk modifnya sekaligus bentuk yang eh, saya yakin itu sudah benarnya ya. Jadi yang pertama itu dalam kelas objek itu yang pertama itu kita buat kelasnya. Jadi saya sudah sediakan sini. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah membuat kelas. Di sini kelas yang digunakan itu adalah kelas person. Jadi dibentuknya itu kelas orang. Lalu setelah kita membuat kelas orang, kita membuat fungsi. Fungsinya di sini kita menggunakan konstruktor, yakni double ganda dari underscore, lalu in it, baru double underscore lagi, lalu self name yang dimana value-nya itu non, lalu age yang dimana value-nya itu non juga, lalu gender value-nya juga non. Nah, jadi ini adalah fungsi konstruktornya, dimana ada parameter self, name yang dimana nilai defaultnya itu non, age nilai defaultnya juga non, gender nilai defaultnya juga non. Oke, ini dia. Oke, lalu di sini kita panggil objeknya. Mana objeknya itu ada tiga. Yang pertama itu self name. Di sini untuk anggota awalnya itu menggunakan satu underscore saja, bukan double underscore. Double underscore hanya digunakan untuk nama pribadi. Nah, di sini ada tiga, karena tiga parameternya, name, age, dan gender. Nah, kita panggil ketiga objek tersebut menggunakan kata self. Nah, di sini kita copy. Untuk mengetikkannya itu objek itu diawali dengan tulisan self. Setelah itu penggunaan tanda titik. Setelah itu underscore satu, lalu nama dari objeknya, lalu sama dengan nama objek. Itu. Setelah kita melakukan pemanggilan dari objek, kita ketik objeknya, selanjutnya kita buat fungsi lain. Fungsi sini yang kita akomodir itu get attribute. Jadi fungsinya ini berfungsi untuk mengambil atribut di sini, atribut atau objek di sini. Yakni di mana atributnya itu name, age, dan gender. Nah, kita gunakan fungsi ini, def get attribute. Parameternya self. Nah, jadi dia mengambil berdasarkan self ini ya. Ini parameternya self. Patokannya adalah self-nya. Oke, kita copy. Nah, jadi nanti saat kita eksekusi fungsi ini untuk mengambil uh, memanggil atribut dari
dari fungsi init ini. Nah, menggunakan parameter self. Di sini kita lihat ini, dia ingin memprint hello my name is, nama saya. Lalu kita gunakan parameternya self. Lalu kita sebut atributnya name and name. Sesuai dengan selanjutnya juga itu kita panggil umur, age, lalu gender atau jenis kelamin dan seterusnya. Lalu langkah selanjutnya itu kita buat fungsi. Nah, kan kita sudah ambil atau kita sudah tampilkan uh, atributnya. Nah, selanjutnya itu setidaknya kita bisa mengubah atributnya. Nah, dengan menggunakan fungsi set atribut. Set itu artinya mengubah. Nah, jadi kita copy dulu ya. Lalu, jadi begini bentuknya. Nah, jadi di sini kan ada fungsi def set atribut. Nah, set itu berarti setting atribut. Mana parameternya itu ada self, ya ini self yang bentuk strukturnya memang. Lalu ada parameter lainnya, ada name, age, dan gender. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama seperti dengan init-nya. Nah, karena kita ingin melakukan perubahan pada init ini. Kan ini dia hanya untuk memanggil, tapi dia mengubah. Nah, ini fungsinya mengubah. Jadi dia otomatis melakukan hal yang sama dengan init. Self name sama dengan name, age sama dengan age, gender sama dengan gender. Oke. Lanjut, setelah kita membuat fungsinya, otomatis kita akan melakukan pemanggilan terhadap fungsi. Di sini ada beberapa jenis ya. Ini, oke, supaya lebih jelas kita langsung saja. Ini supaya saya jelaskan satu kali. Oke. Jadi yang pertama itu kita buat sebuah variabel. Nah, variabelnya sini saya buat dua ya, P1 dan P2. P1 dimana kita memanggil kelasnya. Ini person. Nah, kita masukkan nilai atau value-nya. Jefferson, John, 36, Mel. Nah, ini urutan dari isi value-nya ini berdasarkan dari parameternya. Kan ini person, kelas person, kan? Nah, di sini ada 3 parameter, name, age, gender. Nah, name itu nama. Nah, di sini namanya dari awal, nama John. Ini bentuknya string, tipenya string. Lalu ada age, atau kita sebut juga dengan nama umur. Nah, jadi kita panggil sini umur, 36. Nah, lalu gender, male, laki-laki. Ini kan bentuknya string juga. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan fungsi pertama, yakni kita ketik dulu nama variabelnya, lalu titik dot get attribute. Nah, kita panggil nama fungsinya, get attribute. Jadi otomatis kita akan eksekusi fungsi pertama. Hello, my name. Nah, nanti muncul ini subname-nya, subname diambil dari ini John. Sub age manggil dari ini 36. Lalu sub gender manggil ini Male. Lalu di sini ada juga P1 set attribute. Nah, kan di sini yang pertama kita setting itu ini John. Nah, tapi kita mau ubah menggunakan Harry 25 Mel. Nah, jadi misal lakukan dulu ya. Nah, misal kita hapus tadi ini supaya kita satu ya, satu. Nah, kita jalankan, bisa kita eksekusi. Nah, hello, my name is John. My age is 36 tau. My gender is male. Oke, sesuai tau. Nah, kita lanjut. Nah, angka selanjutnya, sini kita melakukan setting atribut atau kita ubah isi atributnya. Nah, atributnya sini setting. Nah, namanya dari John kita ubah jadi Harry dan umurnya dari 36 menjadi 25. Nah, gendernya sama ya. Lalu setelah itu kita panggil lagi p1 dot get attribute. Kita jalankan. Ya, dan perubahannya hello my name is Harry. Berubah sesuai dengan keringan tadi. Misal, selanjutnya kita lakukan ini. Kita buat lagi variabel kedua. Nah, variabel kedua di sini bedanya di variabel kedua ini saya memanggil kelas person tapi value-nya tidak ada. Di sini alasannya hasilnya nanti kosong ya. Saya rasa itu hasilnya kosong ya, non. Kenapa non? Nah, kan sini sudah kita tetapkan bahwa nilai defaultnya jika name kosong, maka otomatis berisi non.
sama dengan parameter yang lain. Jadi, jika value kosong saat kita memanggil, maka otomatis akan memberikan nilai non itu kosong. Oke, angka selanjutnya. Nah, ini oke. Kita pilih kedua. Oke. P2 set atribut. Kan tadi awalnya itu non. Nah, sekarang kita setting sebagai supaya ada isinya ya. Sini kita setting namanya itu Sally, namanya 23 dan kelaminnya itu female atau perempuan. Lalu kita panggil p2.get attribute, get underscore attribute. Nah, lalu di sini kita buat lagi print gender of p2. Jadi maksudnya gender dari variabel p2 itu, nah kita panggil p2 gender. P2 gender ini mengambil dari yang ini. Kan sudah kita setting tadi tuh, setting. Nah, ini kan berasal dari sini. Sama, dia terhubung. Jadi nanti hasilnya itu yang ini dan yang ini. Kita jalankan. Oke, seperti yang kita lihat ini ada ya. Name, hello, my name is Sally. Umur 23. Yang sekarang perempuan. Lalu di sini, yang paling terakhir tadi. Print gender of P2 is female. Oke, jadi itu fungsi dari kelas dan objek. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu mengenai operator. Nah, di sini yang pertama itu kelebihan dari operator. Operator itu biasa dalam matematika itu operasi. Operasi yang paling sering kita gunakan itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kelebihan operator. Nah, jadi dia itu mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar. Nah, untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, operator standar menggunakan tanda plus. Nah, ini paling kita gunakan di atau plus dia. Nah, menyediakan fungsionalitas berbeda dengan operator berbeda. Misal A siswa 1, B siswa 2, lalu tim sama dengan variabel A ditambah variabel B. Nah, untuk codingannya supaya lebih jelas ya, yang sudah saya buat, saya modif supaya lebih masuk akal ya bentukannya. Jadi ini contohnya. Oke, untuk tahap pertama itu terlakukan, yakni mendefinisikan. Nah, jadi misalnya di sini print 2 dan 3 ini misal ini itu nilai dari siswa 1, 2 tambah 3. Lalu sini kita lakukan tim A tambah B. Nah, tapi ini kayak ini 2, 3. Ini yang kita anggap siswa 1, ini kita anggap siswa 2. Oke, kita jalankan. Nah, seperti yang kita lihat operasi biasa. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, lalu ini. Kenapa ini kita sudah beri tambah tapi dalam bentuknya array. Ini kan sudah kita gunakan SQL ya. Ini termasuk pembuatan array ya atau sebuah list. Nah, ini tanda plus berarti array 1 ini 2 dan 3 dan array kedua 4 dan 5 akan digabung atau disatukan. Oke. Yang kedua ini. Ini dia rumusnya. Oke. Ya, di sini. Nah ini tadi ya. Siswa 1 2,3, 45. Ini ya. Siswa 2 7,8, 10,11. Lalu C. C ini kita anggapkan sebagai tim. Jadi nilai A dan nilai B dijumlahkan. Lalu kita panggil print C, kita panggil timnya. Lalu kita print Tom tambah Harry. Ini contoh bentuk string. Kalau string dijumlahkan ya. Kalau ini yang dijumlahkan itu integer atau angka. Coba kita jangkan. Kita lihat hasilnya. Ini 5 yang ini tadi ini 2 tadi yang ini. Ini dia 2,3, 4,5 yang ini A dan B. Kita tambah
Jadi 7,8, 10, dan 9. Kenapa tidak dijumlahkan di angkanya? Ya, karena ini kan bentuknya list. Kita jumlahkan ini, bukan jumlahkan nilai listnya, tapi jumlahkan ini artinya kita satukan antara list satu dan list kedua. Nah, jadi hasilnya begini. Jadi mereka terdiri dari eh, dua siswa. Lalu ini Tom, Harry. Nah, jika string kita jumlahkan, maka otomatis akan digabungkan seperti ini. Tom, Harry. Nah, tanpa spasi. Nah, kita tidak kasih spasi ya, kan langsung nama. Ini integernya, anunya stringnya ya, langsung nama. Jadi begitu hasilnya. Oke, kita lanjut ke eh, ke materi selanjutnya. Oke, operator kelebihan. Kelebihan maksud sini plus, nilai tambah. Lalu beban melalui metode bernama khusus. Jadi perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Contoh, ini plus operator kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama eh, underscore ganda. Ini artinya menambahkan. Jadi ide ini disebut metode bernama khusus. Metodenya itu bernama add atau menambahkan. Lalu ada juga kelebihan atau plus beban tambah tanpa operator. Nah, jadi itu begini. str foo. Nah, menggunakan kata foo, kelebihan beban untuk suatu objek dan mengimplementasikan metode foo. Nah, foo baru kita tulis titik sini ya, dot double underscore str. Nah, ini untuk penggunaan plus untuk string. Nah, dia menggunakan foo str. Nah, jadi kelas foo itu ditentukan penggunaannya dapat diberlakukan sebagai variabel bool. Bool itu boolean. Jadi nanti str-nya itu dinyatakan sebagai boolean. Nah, dengan implementasikan metode foo bool. Nah, boolean. Juga berarti dia bisa dua boolean dan str. Nah, jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan, pengguna sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya, A tambah B akan memunculkan kesalahan jika menggunakan ini, menggunakan A, tidak ditentukan. Kan dia kan ini menggunakan metode bernama khusus ya, beda dengan yang tadi, metode biasa. Nah, jadi kalau mau lebih lanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Sini ada daftar operatornya. Mungkin kalau mau dilihat lebih jelas, nah di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, kali, bagi, eh, integral, pangkat, ada juga lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau ada juga tidak sama dengan, juga penggunaan eh, tipe ada len, hash, iter, next, boolean, float, integer, paper, reverses, dan str. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya itu ada penggunaan contoh operator yang menggunakan plus beban untuk kelas vektor. Oke, jadi saya sudah siapkan di sini. Jadi yang paling pertama itu pembuatan kelas, di mana kelasnya ini bernama vektor. Jadi saya copy saja langsung sini, sini ya. Ya, saya jelaskan satu kali. Oke, jadi yang paling pertama harus kita lakukan itu pembuatan kelas. Nah, di mana kelasnya itu kelas vektor. Kita bahas vektor ya. Di mana fungsi pertama itu init ya, konstruktor. Nah, sini ada dua parameter ya, self sama d. Ya, d. Oke, sini kita gunakan uh, struktur utamanya itu self, self baru kita gunakan uh, sama seperti sebelumnya underscore satu code. Nah, di mana dia itu berisi 0 dikali dengan d, dikali dengan parameter d. Nah, lalu kita panggil juga def len. Nah, len yang tadi ya, ini. Jadi len kita gunakan. Nah, di sini dia langsung menggunakan return. Jadi fungsi return ini berarti dia otomatis len nanti ini dia itu memanggil nilai dari ini self chord. Nah, ini dia. Len itu 0 kali d. Nah, lalu ada juga def get item. Nah, get item di sini get item berarti mengambil item. Berarti dia fungsi untuk mengambil item. Nah, di mana parameternya itu ada parameter j. Nah, di sini dia return self A berarti memanggil lagi
return self, ini self core, tapi nilai nolnya kita buat dengan J. Jadi di sini nanti J ya, J nanti J. Lalu ada juga def set item. Set item berarti mengubah nilai item. Di sini ada 3 parameter, self, J, dan vol. Oke, lalu kita lakukan atribut lagi, self core, di mana itu nilainya itu J, indeks J itu sama dengan vol. Vol ini variabelnya ya. Lalu kita lakukan tambahkan lagi fungsi def 8. Ini dia. Untuk plus kelebihan ban ya, kita gunakan metode khusus, metode yang bernama khusus. Ada 2 parameter, self dan other. Di sini kita gunakan sebuah pengkondisian jika if len, ini len tidak sama dengan len other. Jadi jika len yang parameternya self tidak sama dengan len yang parameternya other, maka rise value error. Jadi nanti jika kondisi ini terpenuhi, maka akan melakukan value error. Berarti nilainya error. Anda akan muncul tulisan dimension must agree. Lalu di sini kita buat variabel baru, result atau hasil sama dengan vektor. Vektor ya, fungsi vektor, kelas vektor ya ini. Di mana di dalamnya itu ada len, self ini, self parameter self. Lalu di bawahnya itu kita lakukan pengkondisian lagi. For i, jadi untuk i atau variabel i dalam jangkauan atau di dalam len self ini yang tadi kita panggil kelas vektor ya, len self. Jika di dalamnya itu ada hasil result yang menggunakan indeks i ini sama dengan self ini parameter pertama i ditambah other ya, parameter kedua juga indeksnya i jumlahkan, maka nanti return result hasilnya ini. Berarti nanti akan memanggil hasil dari operasi ini. Oke, lanjut ke fungsinya def equi. Equi ini berarti equivalent. Jadi punya 2 parameter self and other. Di sini dia memanggil return self core, ya ini lagi ya, self core. Lalu ada sini double sama dengan. Sini kan double sama dengan itu artinya sama dengan berarti equivalent, berarti nilai self core nanti ini sama dengan other core. Kan dia self, ini other. Oke, kita lanjut. Lalu ada juga fungsi nih, self other. Jadi maksudnya return jika ini fungsi kita lakukan, maka akan memanggil nilai not self other. Berarti self itu tidak sama dengan other. Lalu ada juga fungsi def str. Ini berbentuk ini ya, bukan angka ya. Jadi dia akan memanggil tanda kurang sama dengan ditambah str self core. Self core. Yang maksudnya jika nanti ini tidak sama dengan, maka akan dia panggil itu cuma self core. Di mana indeksnya itu 1. Titik 2 itu. Jadi nanti indeksnya itu 1, di indeks 1 dengan basis itu min 1. Kan ini penggunaan titik 2 ini sebagai pengkondisian dari indeks, setelah itu posisi stopnya yaitu di min 1. Lalu dijumlahkan menggunakan lebih besar sama dengan. Jadi ini kondisi dari self core-nya di indeks 1. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini memang tidak ada anunya ya, kan dia itu tidak print. Lalu ini kenapa tidak ada muncul? Karena ini kan value-nya itu tidak error, jadi tidak ada halaman error. Jadi kenapa saya tidak keluar? Karena kita tidak melakukan print atau pemanggilan, kita hanya membuat sebuah fungsinya, fungsi operasi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya itu di sini yakni metode tersirat, atau ada beberapa di mana ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang definisinya berasal dari yang lain. Misalnya metode bool, ya bool yang mendukung sintaksis if foo ya, yang tadi foo memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Jadi kalau bukan non berarti dia true nanti nilainya atau value. Namun jika metode len didefinisikan, maka
bool foo ditafsirkan secara default sebagai true untuk instansi dengan panjang bukan nol. Oke, yang ini, dengan ini saya sudah siapkan supaya lebih jelas ya. Yang saya sudah sediakan. Oke. Hmm. Lalu, nih, kenapa warna kuningnya? Nah, ini dari fungsi yang ini. Kan tadi saya bilang, ini kan kita hanya membuat kelas dan fungsinya, operasinya. Tapi tidak membuat pemanggilannya. Nah, ini pemanggilannya ada di codingan selanjutnya. Jadi, caranya itu kita buat ya. Nah, jadi kita fokus ke sini. Nah, kita buat variabel A, B, C, dan D. Di mana kita manggil kelas vektor ya. Vektor. Nah, di mana objek atau value-nya ini kita kasih 5, 5, 5, dan 0. Nah, print a dimension. Ini a dimension. Panggil len A. Ini tadi. Len. Len A. Gimana selnya ya? Kita gunakan sel. Jadi len A yang ini dan len B. Lalu sini kita gunakan lagi. A indeks 2 sama dengan 3. Lalu B indeks 3 sama dengan 2. Nah, lalu kita panggil. Kita operasikan C, di mana C itu jawaban dari A tanpa B. Lalu print C. Nah, di sini print C, titik 2. Nah, kita ambil nilai C. Lalu total. Nah, total sini sama dengan. Nah, jadi kita definisikan di mana total itu awalnya itu bernilai 0. Lalu kita buatkan lagi kondisi ini. Nah, for entry in C. Jadi entry yang berada dalam nilai C ini. Penjumlahan A tambah B. Nah, jika totalnya itu. Jadi totalnya nanti itu akan ditambahkan dengan entry. Jika entry-nya itu ada dalam C. Nah, lalu ada lagi sini. Kemudian, if bool D. Nah, D ini kita ambil dari sini. Ini D. Jadi jika bool yang dari D lainnya itu, maka akan kita print the vector has non-zero length. Jadi panjangnya itu non-zero. Nah, lalu jika sebaliknya maka the vector has zero length. Jadi panjangnya itu 0. Nah, kalau ini bukan berarti panjangnya bukan 0. Oke, kita jalankan. Oke, ini A dimension 5 yang ini tadi. Kita panggil ini. Nah, dimension 5. Nah, B juga dimensionnya 5. Lalu ini C. Kan ini tadi A tambah B. Oke, ini kan 3, ini dan 2. Oke. Jadi dia itu mengambil dari sini. 3 dan 2 kita ambil dari sini. Dimana dia itu 0, 0, 3, 2, 0. Nah, jadi ini berdasarkan indeksnya 2 dan 3. Dia mengambil 2, dia mengambil 3. Sesuai kan? Nah, 3 dan 2. Nah, lalu the vector has zero range. Berarti yang terpenuhi yang ini. Nah, jadi boolean D-nya itu eh boolean D-nya itu vektornya itu bukan bernilai panjangnya itu bukan bernilai 0, tapi bernilai malahan betul-betul bernilai 0. Jadi dia itu mengcopy the vector has zero range. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada iterator untuk kelas atau iterasi. Kelas iterasi ya. Jadi sebuah iterator itu untuk suatu koleksi itu menyediakan satu kunci behavior. Mendukung metode khusus bernama next. Yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada atau memunculkan stop iteration. Jadi kalau ada stop iteration maka kita menggunakan next. Kan ini berarti menghentikan iterasi. Tapi kan kalau kita mau lanjut lagi kita gunakan saja next. Pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Lalu yang kedua, ada dua cara untuk mengimplementasikan iterasi. Menggunakan sintaks generator. Jadi next dan iter. Selanjutnya dengan mendefinisikan length dan get item atau mengambil item. Metode untuk kelas yang ditentukan pengguna. Contoh membuat iterasi kelas menggunakan sintaks generator yang ini. Ya, lanjut. Bedanya. Jadi langkah yang pertama itu saya mulai dari sini saja. Tidak langsung selesai ya. Oke. Jadi yang paling pertama itu kita buat kelas yang bernama sequence iteration atau iterator ya. Di mana kita menggunakan def init seperti biasa konstruktornya. Parameternya self dan sequence. Di mana kita manggil self
dan self. Nah, di mana sini ada dua, sek dan k. Di mana sek itu bernilai sequence dan k itu bernilai -1. Nah, lalu ada fungsi next. Nah, ini untuk lanjut. Nah, jadi self, nah di mana self k min, nah, akan ditambah eh, tambah 1. Nah, lalu sini ada pengkondisian jika self k lebih kecil daripada len self seq ini sequence. Jadi jika ini nanti penyebabnya itu lebih kecil daripada sequence, maka akan dikembalikan self sequence dalam kurung iterasinya itu sama dengan k, self k. Nah, lalu jika tidak memenuhi kondisi, maka melakukan stop iterasi, pengulangan dia iterasi. Lalu ada juga di sini fungsi selanjutnya itu def iter self, return self. Jadi jika iterasinya masih berlanjut, maka akan dipanggil self lagi. Oke, kita lanjut. Kita gunakan di sini. Jadi di sini setelah melakukan iterasi, selanjutnya itu kita buat datanya. Nah, dalam bentuk list datanya 7, 8, 9, 2, 3, dan 5. Nah, di mana penggunaan for i. Nah, ini menjadi variabel dan sekuensi iterator. Ini sekuensi iterator. Jadi i yang dalam kelas sekuensi iterator, di mana dia isinya itu data dari sini. Jadi jika i berada dalam ini, di dalam sini, nah, dengan menggunakan fungsi yang ada dalam kelas sekuensi iterator, maka kita lakukan print i, berarti mengambil nilai i yang ada dalam data menggunakan metode dalam kelas sekuensi iterator. Nah, kan ada tiga fungsi. Coba kita jalankan. Oke, 7, 8, 9, 2, 3, dan 5. Jadi berarti di sini kita bisa tahu bahwa i itu berada dalam sekuensi iterator, dalam kelas sekuensi iterator. Nah, di mana nilainya itu 7, 8, 9, 2, dan 3, dan 5. Nah, kita menggunakan fungsi ini untuk memanggilnya. Ini return self. Kan kita lakukan iterasinya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada membuat iterasi kelas menggunakan fungsi len dan getItem. Nah, ini cara selanjutnya. Cara lainnya, implementasi ulang fungsi range Python. Nah, Python dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan. Nah, for ya, penggunaan for pada rentan tertentu. Oke, supaya lebih jelas ya. Kita langsung menggunakan sini ya. Kita mulai dari sini saja dulu. Oke. Oke. Nah, di sini kita buat sebuah class range. Kan di sini pada rentang tertentu kan. Nah, jadi kita gunakan class range rentangnya, kelas rentang. Dimana fungsi init-nya itu ada, kita lihat ini ada parameternya self, start, stop, nilainya non, step dia nilai 1, itu nilai defaultnya ya. Lalu ada kondisi, jika step sama dengan 0, maka value-nya error. Step cannot be 0. Jadi stepnya tidak boleh 0. Di sini default saya 1. Nah, jadi akan mulai muncul nilai error. Lalu jika stop is none, nah ini ya, berarti kan stop itu nilainya default, maka star. Nah, ini star stop juga sama dengan 0. Lalu kita start lagi. Nah, self yang kita lakukan lagi sini, buat objek baru, self range max. Nah, nilai maxnya, maxnya 0. Nah, dimana itu kita koma ya, stop dikurang, ini nilai stop tadi, kita kurang start dari awal. Jadi nilai berhenti kita kurang dengan rentang dari awalan. Dari awal kita mulai, ditambah dengan step -1. Nah, ini langkahnya per 1. Langkah defaultnya itu 1. Jadi terus melangkah dari start menuju ke angka 1 itu dari start menuju ke tempat stopnya itu 1 terus ya. Nah, untuk melihat panjangnya itu, panjang maxnya, jadi kita kurang dari stop, kita kurang dengan start. Nah, lalu ini double slash, berarti pembagian atau iterasinya. Nah, dibagi dengan diiterasikan dengan step.
nilai dari step. Lalu sini ada objek selanjutnya, eh, atribut selanjutnya self star. Di mana nilai itu star, self step, nilai juga step. Nah, fungsi selanjutnya len self. Nah, di mana dia itu hanya return self length yang ini. Jadi dia mau ambil nilai dari ini, nilai max-nya. Lalu ada juga fungsi get item self and k sebagai parameter jika k kurang dari 0. Jika k berkurang dari 0, maka k akan ditambah dengan len dari self. Nah, ini len self. Jadi tidak akan ambil nilai dari self. Ini len self. Jadi otomatis mengambil nilai dari ini. Jadi k-nya nanti akan ditambah nilai ini. Nah, lalu jika tidak, if not, 0 kurang atau sama dengan k, kurang atau sama dengan k atau maka eh, kurang dari atau sama dengan k. Lalu k itu kurang dari start range, ini start range, maka rise index error, indeksnya di luar dari rentangnya ini, rentang tertentunya. Nah, lalu ada juga kondisi yang lain, return self star, ini self star ditambah k, nilai k tadi, dikali self step, jumlah langkahnya. Nah, lalu kita lakukan selanjutnya itu kita lakukan pemanggilan. Kan sudah kita buat kelas dan fungsinya, yang gitu kita buat pemanggilan. Ini dia. Kita buat variabel r, rentangnya range 8, 140 dan 5. Nah, seperti yang tadi. Bertanya, jadi kita mulai dari startnya itu 8, kita stop di 140, kita melangkah setiap 5. Dari 5, nanti kita akan melangkah itu bertambah 5 terus. Jadi 8 tambah 5, 13, terus menerus sampai 140. Nah, jadi ini kita print length of r sama dengan length r. Ini length r. Ini length ya, length. Kita ambil nilai r. Lalu print 16 element of r. 16 berarti ini r indeks ke-15. Kenapa indeks ke-15 bukan 16? Nah, karena indeks itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3. Nah, sampai 15 itu sudah terhitung 16 elemen. Nah, lalu ini kita buat lagi kondisi for i in range in r. Nah, jadi maksudnya nilai variabel i yang ada dalam r di sini dari rentang 8 sampai 140. Nah, maka print i lalu n. Sini kita print variabel i di mana setiap kita panggil variabelnya itu akan ada tanda spasi di akhirnya. Lalu kita print, nah print kosong. Oke. Lalu for i in range, jika i ada dalam rentang 0 sampai 27, maka print r, di mana indeksnya itu i, yang ini, yang r-nya ini, dan range-nya ini, n-nya, nih, n lagi toh. Berarti setiap kali dipanggil nanti akan ya ada spasi. Sama, ini juga kita print. Lalu ini for i in range 8, 145, nah ini juga. Maka ini, jadi i yang dalam rentang ini, maka print i n. Nah ini mirip-mirip dah, mirip-mirip print. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, length of r jadi dari 8 ke 140 itu dengan 5 langkah untuk setiap stepnya, maka otomatis ada 27 kali. 27 kali kita menambah angka 5 ke nilai start terus menerus sampai 140. Nah, lalu 16 element of r. Nah, jadi nanti langkah ke 16, angka ke 16 itu akan bernilai 83. Nah, ini contoh gambarannya. Semuanya sama ya, semuanya sama karena semuanya memenuhi 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 8, 83. Ini 83 nih, elemen ke-16. Urutan ke-16 kan sampai 138. Nah, kalau 140 itu berarti sudah melebihi. Nah, maka otomatis akan index out of range. Atau ini step cannot be null. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Warisan atau yang sering kita sebut inheritance. Nah, jadi inheritance ini dia itu melakukan secara hierarkis ya.
Mungkin supaya lebih jelas ya di sini. Umum ke spesifik. Jadi semakin ke bawah maka akan semakin spesifik. Kan ini induknya, kelas dasarnya. Kelas dasarnya itu dia itu building, bangunan. Nah, lebih spesifik lagi di bawah dari building itu ada di bawah bangunan itu ada apartemen, ada rumah, ada bangunan komersial. Nah, itu lebih spesifik. Nah, itu berarti dia posisinya itu anak dari ini induk, ini anak. Nah, tapi jika ada spesifik lagi di bawahnya, maka dia otomatis menjadi induk dan yang di bawahnya itu menjadi anak lagi. Misal apartemen. Nah, di bawahnya misal lagi yang lebih spesifik. Nah, apartemen dengan eh, low rise. Nah, lalu ada juga high rise apartemen. Lalu ada juga ini rumah. Nah, rumah juga punya ada two story house, ada juga range. Nah, lalu bangunan komersial ada juga. Ada skyscraper contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh hierarki tipe pengecualian Python. Nah, ada exception. Nah, jadi base exception di bawahnya itu ada sistem exit, berarti sistemnya keluar. Exception berarti pengecualian. Lalu ada juga keyboard interruption. Ini untuk pengecualian atau exception dalam Python ya. Lalu di bawah exception itu ada tiga sebenarnya. Ada value error, nilai error, ada lookup error, ada arithmetic error. Nah, lalu ada lebih spesifik lagi. Lookup error itu ada index error di bawahnya, ada juga key error. Sementara arithmetic itu zero division error. Nah, divisinya error nilainya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh kelas kartu kredit. Kita buat saja. Oke, ini lumayan panjang. Oke, oke, saya jelaskan sih. Jadi sini ada kelas credit card. Nah, seperti sebelumnya ya. Definite, kita panggil atribut, ini parameternya, nilainya, oke, isinya. Lalu ada fungsi lagi, get customer. Nah, customer manggil ini, self customer. Nah, ini get bank. Nah, self bank, manggil nilai bank, atribut bank. Nah, dev get akun, mengambil akun. Nah, ini manggil atribut akun. Lalu ada lagi ini, get limit. Nah, manggil eh, atribut limit. Lalu juga get balance, self balance. Nah, self balance di sini sudah nilainya nol. Jadi balance itu kan artinya keseimbangan ya. Jadi dia seimbang nol, tidak minus, tidak plus juga. Kan ini dari antaranya. Lalu ada fungsi depth charge menggunakan dua parameter self and price. Nah, jika if price, nah kondisi jika price harga ditambah dengan self balance atau keseimbangan, maka tambah keseimbangan lebih besar dari batas. Jadi jika harga ditambah dengan dengan keseimbangan jika lebih besar dari batas, maka akan di return false. Berarti dia nyatakan salah. Tapi kondisi kedua, jika self balance, ini self balance ditambah price, tambah sama dengan price, bahkan maka akan di return true, dinyatakan true. Lalu lagi fungsi def make payment, mau membuat pembayaran menggunakan dua parameter self and amount. Nah, di mana dia itu berisi sebuah atribut self balance, any balance. Tapi di sini kita kurang sama dengan amount. Jadi balance nanti itu dikurang sama dengan amount. Oke, kita lanjut. Yang kedua ini text modul. Oke, selanjutnya yang ini. Oke, kita lanjut saya di bawah. Ah, ini dia. If name, nah ini. Jika name sama dengan main, nah ini yang di awal-awal tadi. Kita gunakan name. Lalu wallet, nah di mana dia nilai listnya itu kosong ya. Nah, maka wallet atau dompet akan ditambahkan credit card. Nah, ini plus credit card. Nah, di mana nilainya? Nah, nilainya sini. Kalian lihat ini.
Nah, ini berdasarkan parameternya dari ini. Customer, bank, account, and limit. Berarti namanya nanti itu, customer-nya itu John Bowman. Lalu, banknya. Nah, banknya itu California Savings. Nah, akunnya. Nah, ini nomor akunnya. Ada 3 jenis nomor akunnya. Lalu, limit. Nah, batasnya nanti. Batas uangnya itu. 1.500, 3.500, dan 5.000. Nah, kita buat lagi nih. Pengkondisian lagi. Perulangan. For val. Nah, value in range. Nah, untuk rentang 1 sampai 17. Nah, jika wallet di indeks 0, nah, diisikan value, lalu di indeks 1 diisikan value tapi dikali 2. Nah, begitu dan seterusnya. Kita lakukan lagi ini 3. Di indeks 3, di indeks 2 itu kita value-nya itu kita kali 3. Kan ini kali 1, ini kali 2, kali 3. Di indeks 1 kan, indeks 0. Begitu terus menerus. Lalu, alai perulangan port C in range 3. Berarti range-nya itu cuma 3. Nah, maka kita akan print customer, customer ya, bank, akun, limit, balance, di mana dia itu nilainya nanti itu dari wallet. Nah, wallet nilainya C yang ini mana menggunakan memanggil, nah ini kan kita panggil fungsi yang ini, get customer, get bank, berarti dia akan mengambil semua nilai yang ada dalam kelas dan atribut ya. Nah, lalu ada lagi perulangan. Ulangan dan perulangannya while, selama wallet yang dimana indeksnya itu C, range-nya 3 di. Jadi nanti yang muncul itu cuma indeks 3 ya, sampai indeks 3. Nah, jadi nanti dari yang pertama sampai yang ketiga ya, sampai yang ketiga. Nah, menggunakan ya get balance yang ini, get balance, set balance yang ini. Oke, dimana kalau nilainya itu lebih besar dari 100, maka wallet yang indeksnya C akan melakukan pembayaran sebesar 100. Nah, lalu akan melakukan print new balance. Nah, balance-nya akan berubah. Kan tadi awalnya 0. Nah, akan diisi dengan wallet yang indeksnya C tadi dan menggunakan get balance. Nah, ini get balance 100. Lalu print. Nah, ini cuma tambahan ya. Kita lihat hasilnya. Oke, lihat hasilnya. Customer John Bowman. Yang ini tadi. Customer. Nah, beli yang ini. Ini juga. Ini. Kita lihat. California Saving, akun. Oke, ini juga limit balance 136, new balance 36. Kenapa nih? Nah, new balance 36, ini tadi 100. Kan 136. 100, 100-nya hilang. Jadi 36 tuh. Berarti keseimbangan barunya 36. Nah, ini juga sama nih. Kan kita panggil ini ketiga-tiganya tuh. Tiga-tiganya nih. Jadi kita buat 3. Ini yang pertama, customer pertama. Ini customer kedua, sama juga. 172 dikali 72. Nah, tuh 172. Kan 100-nya hilang. Ini juga sama, customer diombongan. Nah, ini kan dia pas kita lakukan pengurangan 100 ya, limitnya 100 ya. Nah, dia itu 400. Jadi dia 4 kali. Yang lainnya itu kan 1 kali pengurangan 100 sudah langsung dapat kurang dari 100. Sementara ini tidak. Pas 8 ya 308. 308 dikurang lagi 208. 108 208 dikurang lagi 108. 108 dikurang lagi 8. Ya, ini baru kurang dari 100. Lalu berhenti. Begitu dan seterusnya. Oke. Lanjut, misalnya contoh kelas inheritance, hereditary credit card. Oke, kita jelaskan dulu. Jadi sini ada credit card, di mana kelasnya itu ada 2, fill, waiver, ya customer, bank, account, credit card. Ya ini dia dari credit card yang ini lebih spesifiknya predatory credit card. Jadi ini induk, kelas induk ya. Ini kelas anaknya. Nah, kelas anaknya ini mewarisi konstruksi kelas induk. Yang ini kelas induk, ini kelas anaknya warisi dari sini. Nah, modifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut $5 jika tagihan ditolak. Nah, modifikasinya itu fungsi pembayaran kartu dan membangkang bunga saldo yang telah jatuh tempo. Jadi ya ini perbedaannya ini sudah ada saldonya ya. Sudah tagihannya juga dan bunganya. Beda yang ini. Nah, oke, kita langsung. Oke, predatory. Oke, kita mulai dari
kelasnya dulu. Nih, kelas anak ya. Nah, mungkin ya, kalau dilihat ini ada garis kuning ya. Kita ambil kode yang sebelumnya, supaya tidak membuat masalah ya. Tidak ada masalah. Oke, kita ambil semua saya sekaligus. Kita fokus. Oke, kita fokus di sini. Predatory. Oke. Jadi ada kelas predatory credit card, di mana dia ini kelas anak ya, dari induknya. Nah, induknya ini credit card yang di atas tadi. Nah, dia mau lakukan juga ya. Nah, seperti yang sebelumnya juga. Tapi dia ini yang tambahan APR. APR ini ya. Ini tadi. Caranya tadi yang ini. Saldo ya. Tolak. Nah, lalu menggunakan ini metode super. Super init dari ini, dari fungsi ini. Nah, ini dia. Kita seleksi lagi. Kan ini ada APR tadi tambahan tuh. Tapi ini untuk kredit card saja. Dan ambil parameter kredit card tanpa menggunakan parameter yang baru. Nah, lalu dia memisahkan sendiri. Nah, dia buat atribut sendiri, self APR, kita memisahkan sendiri. Lalu ada juga dev charge, self and price. Kita tadi ya, charge self and price. Nah, sukses. Nah, jika berhasil, maka supernya itu metode super charge ambil nilai price, nilai harga, nih, tagihan. Nah, jika non sukses, maka nah, kondisi jika non sukses ya, maka self balance-nya itu tambah 5. Maka otomatis tagihannya bertambah 5. Kan? Nah, return sukses. Nah, ini suksesnya lagi di sini. Lalu ada fungsi proses months. Nah, prosesnya untuk per bulan ya. Ini disebut dengan nama bunganya, bunga per bulan, self months. Nah, self jika ada kondisinya self balance-nya lebih besar dari 0, maka monthly factor per bunganya ya, per bunganya itu O dalam kurung 1 ditambah, nah ini per bulannya, 1 ditambah self APR dari ini, self APR di koma 1 bagi 12. Kan setahun itu ada 12 bulannya, jadi 1 bulan. 1 dari 12 bulan. Nah, ditambah terus sebanyak 1 ya. 1 itu untuk tagihan bunganya, $5. Nah, self balance. Nah, jadi self balance-nya nanti ini tadi tagihannya. Kan tagihannya tadi 5 untuk setiap bulan, maka otomatis kita kali dengan monthly factor. Jadi seberapa banyak bunganya, seberapa banyak juga akan bertambah semakin banyak juga tagihannya. Lalu kita lanjut. Ini kita lanjut ke selanjutnya ini. Oke. Oke. Sini kita buat variabel bareng yang PCC atau predatory credit card dengan kelasnya. Nah, sini sudah diisi atributnya, nya, parameternya. Tadi customer, bank, account, limit, and APR. John Doe, banknya First Bank, accountnya ini, limit 1000. Nah, ini dia 0,0825 itu APR-nya. PCC charge 2000. Nah, ini charge price-nya itu 2000. Tagihannya 2000. Print available balance. Ah, balance yang tersedia. Cek get balance. Nah, cek get balance. Mana get balance? Nah, get balance yang ini. Ini. Tapi dari mana dumbbell? Yang dari sini, masih sebelumnya. Get balance. Lalu ada lagi. PCC process month. Nah, bunga per bulan. Ini dari sini. Nilainya print available balance after processing. Jadi tagihan setelah bunga ya, kita hitung per bunga dari sini. Jadi get balance sama seperti sebelumnya. Coba kita jalankan. Oke, kita kan yang tadi John Bowman, kita ini John Bowman yang tadi yang terakhir. Nah, ini dia yang predatory credit card. Jadi balance-nya tagihannya itu $5. Lalu available after processing. Nah, berarti ini tagihannya setelah kita lihat bunganya per bulan.
5,0331 ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Oke, ini contoh warisan lainnya menggunakan kemajuan. Jadi kelas dasar menghasilkan urutan umum menggunakan sintaks generator, next, dan iterasi untuk menyediakan kemampuan iterasi. Nah, di sini menggunakan pembuatan 3 kelas. Kelas anak baru memperluas kemampuan kelas dasar. Kelas dasarnya atau kelas induknya itu kemajuan. Ada 3 kelas eh, anak: aritmatika kemajuan, geometris kemajuan, dan Fibonacci kemajuan. Yang contohnya, coba dulu yang dia. Oke, oke, ini dia bentuknya. Jadi buat sebuah kelas progression, ini kelas induk progression kemajuannya. Nah, in it parameter self start, ini nilai defaultnya 0. Nah, lalu ada atribut current, maksudnya progress sekarang, kemajuan sekarang dari start. Nah, startnya kan bisa berubah, kayaknya hanya nilai default, jadi kita tidak tahu sekarang dia nilai defaultnya itu berapa. Apalagi depth advance. Nah, ini berarti fungsi untuk manggil progress sekarang, tapi progress sekarangnya itu advance nih, berarti artinya pertambahan progress. Jadi setiap ada pertambahan itu, pertambahan progressnya itu bertambah satu. Lagi next. Nah, ini next kita gunakan ya, next. Nah, ini kalau kita melakukan stop iteration ya. Nah, dia menggunakan kondisi self current. Nah, current jika nilainya itu non, kan di sini dia startnya nol lah, nilainya nol. Jadi kalau non itu berarti dia termasuk, jadi akan terjadi rise of iteration. Jadi iterasinya akan berhenti. Nah, tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kondisi kedua yang dimulai. Nah, answer. Nah, variable baru answer sama dengan self current. Berarti nilainya nanti diambil dari sini. Dari progress sekarang. Lalu lakukan lagi self advance. Otomatis mencerahkan ini advance. Berarti yang sekarang, progress sekarang akan tambah terus menerus. Setelah itu dipanggil lagi return answer. Nah, memanggil eh, progress sekarang. Lalu ada lagi sih fungsi iterasi. Nah, iterasinya dia ini cuma manggil saja, langsung memanggil atributnya saja, semua atribut. Lalu ada lagi sih fungsi print progression. Nah, disuruh uh, print progressnya atau kemajuannya. Nah, ada dua parameter. Nah, di sini dia lalu perintahnya dia itu memprint, print, spasi, join. Nah, jadi gabungan str, bergabung tuh str, menggunakan str, next. Nah, ini next, self. Nah, self, next, self for i in range. Nah, jadi nilai i, label i dalam range n. Ini n yang mana? Ini. Lalu kita gunakan sequence progression, manggil kelas progresi di mana dia itu tidak memiliki nilai atau objectionnya. Nah, kita panggil lagi variable sec print progression ini progression. Itu nanti sequence itu nilai ini nilai kelas progression diambil nanti dari sini. Coba kita ya, hilangkan ya. Ini bulangan nilainya. Nah, bisa ada ya. 0, 1. Ya, dari sini kan defaultnya tuh 0. Dari start 0. Bertambah 1 terus menerus di sini. Fans. Kemajuan yang bertambah sampai 9. Kan di sini kita kasih prime progression 10. 10 indeks. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini totalnya ada 10 indeks. Oke, kita lanjut. Selanjutnya. Sini ada kelas anaknya ya. Untuk pertama itu progress aritmetika. Setiap kelas anak itu modifikasinya itu kelas dasar dari konstruksi init. Nah, modifikasinya itu metode advance. Ini kelas induk. Mereka nanti akan menggunakan metode yang ada di kelas induk, yakni metode advance. Oke, langsung kita hapus saja. Ini aritmetika ya. Oke, kita copy di bawah sini. Tutup dulu. Oke, jelaskan jadi kelas anaknya arithmetic progression mengambil metode dari kelas induknya progression. Nah, di mana dia itu def init ya, sini juga ada self increment. Nah, ini berarti
parameter baru. Ini parameter dari induknya. Nah, di sini dia buat lagi super init star. Nah, kan dia mengambil parameter dari induk. Nah, lalu sini dia membuat atribut sendiri. Kan dia ada tambahan parameter baru yang tidak ada pada parameter induk. Tidak buatkan atribut sendiri. Lalu udah gunakan. Nah, udah gunakan metode yang ada di kelas induknya. Dev advance sama kan? Dev advance. Nah, tapi bedanya di sini dia bukan menambah satu, tapi dia menambah berdasarkan eh, atribut barunya, increment. Nah, lalu dia buat variabel a, mana aritmetiknya itu progression. Nah, ini kelasnya. Lalu dia gunakan print progression. Nah, di mana print progression? Di sini ya. Nah, dia ambil dari sini kelas induk print progression. Coba kita jalankan. Ini perbedaannya. Ini induk. Nah, kalau ini dia dari kelas aritmetiknya 0, 2, 4. Nah, tambahnya 2. Ini indeks 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tetap 10 indeks. Tapi nilai beda, Anda menggunakan increment. Incrementnya sini sudah disebut incrementnya 2. Berarti pertamanya 2. Lipatan 2 terus. 2, 2, 2, 2, 2, 2 terus. Sebanyak 10 indeks. Oke, kita lanjut. Ya, kita jangan saja. Sini, perkembangan geometris. Ini kelasannya, kelas anaknya juga ya. Sama kayak tadi yang aritmetik, dia itu menggunakan metode dari kelas induknya. Nah, ini kelas geometrik. Nah, ini kelas induk lagi. Nah, def in it. Nah, dia menggunakan parameter baru lagi, base. Nah, tapi ada parameter dari uh, induknya star. Sama. Jika menggunakan parameter dari induk, dia itu harus menggunakan metode square. Nah, lalu ini kalau ada parameter tambahan selain parameter induk, maka buatkan atribut baru, self base. Lalu sini ada metode lagi sama kayak tadi, dev advance, metode dari induk. Nah, tapi dia ini kali ya, udah kali bukan udah tambah. Baru udah kali itu dengan atributnya sendiri, self base. Lalu udah buat lagi variabel baru, geometric progression. Nah, gunakan lalu b titik prime progression. Nah, sama yang tadi dari kelas induk. Memanggil 10 indeks juga. Oke tadi kita lihat, kita angkat coba. Ini dia. 1 minus 12. Kenapa dari 1 bukan dari 0? Karena dia menggunakan parameter induk, tapi nilainya tidak ubah. Nilai defaultnya tidak ubah dari 0 menjadi 1. Jadi dari angka 1. Lalu, kenapa ini? Nah, ini sama kayak tadi. Base 2. Menggunakan 2. Tapi kenapa bukan kelipatan 2? Bukan tambah 2. Nah, kan dia di sini ada kali. Berarti otomatis ada kali. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Terus terus sampai 10 indeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 indeks. Ini perkalian 2. Atau kuadrat 2. Oke, kita lanjut. Ini itu perkembangan Fibonacci atau progression Fibonacci. Kita lihat. Ini dia. Oke, Fibonacci. Nah, gunakan juga kelas induk. Menggunakan dari kelas induk. Define it. Kita lihat di sini parameternya dia itu tidak ambil star ya seperti eh, dua kelas anak sebelumnya. Dia malah tambah 2 parameter baru, first dan second. Nah, jadi super first. Bertanya kenapa first ini ada? Lihat di sini. Kelas induk mana? Ini tuh self start. Digunakan super init first. Jadi otomatis dia ubah first ini sebagai kelas super. Parameter super. Nah, lalu dia uh, buat lagi atribut baru, self previous atau sebelumnya. Jadi dia ini menyatakan bahwa parameter satu, parameter yang second itu nilainya 1. Di mana 1 itu kurang first 0. Jadi dia nilainya ini menurun dari 1 dikurang 0 ke 1 nanti seterusnya. Terus menerus menurun. Jadi kan nama previous, berarti yang sebelumnya 1 menjadi 0.
terus menerus. Lalu dia menggunakan metode yang sebelumnya, depth advance. Dari sini ada pertambahan pengembangan metodenya self proof. Ini tadi self proof. Lalu setelah self proof itu ada self current dari kelas induk sama dengan self current yang tetap sama berarti koma self proof. Self proof-nya ditambah dengan self current. Jadi ada tiga jenis, self proof sendiri, self current, lalu self proof yang ditambah dengan self current. Nah, ini Fibonacci. Kita buat variabelnya C, Fibonacci progression. Lalu kita gunakan C dot print underscore progression. Diambil dari induk tadi, print progression. Indeksnya 10. Seperti sini lagi, Fibonacci progression. Dia itu memberikan nilai ya, 4 sampai 6. Print progression 10. Oke, kita coba lihat. Oke, ini dia. Dua ini ya. Lihat Fibonacci-nya. Yang pertama 4. Ini Fibonacci-nya 4. Kan dia panggil 10 kan? 10. Tapi di sini ada 4. Ini dia. 4 dan 6. Jadi dia maksudnya ini kan second sama first stop kita jumlahkan nih. Subtract sama subtract. Kan ini 4, 6. 4 dan 6. Lalu dipanggil lagi progression 10 indeks. 4 dan 6. 4. 6 ditambah 4, ya 10. 10 ditambah 6, 16. Begitu terus menerus. Tambah terus 10, 16, 26, 26 tuh. Terus menerus sampai 28. Ini sudah indeks 10. Oke. Lanjut. Terus selanjutnya. Ada yang disebut kelas abstrak. Yang tadi salah satu jenis kelasnya. Jadi kelas abstrak itu dapat dianggap sebagai cetak biru atau template ya untuk kelas lain. Kelas abstrak itu kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak itu metode yang memiliki deklarasi tetapi tiada implementasi. Oke, cuma disebutkan tapi tiada aplikasiannya. Kelas abstrak itu tidak dapat dipakai. Dibutuhkan subkelas kelas anak untuk menjadikan implementasi. Jadi kalau ada implementasinya itu harus buat subkelas atau kelas anak. Lalu, kelas abstrak itu diperlukan untuk menyediakan abstraksi ton permukaan yang disederhanakan menggunakan API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Selanjutnya, Python menyediakan kelas abstrak yang mendeklarasikan kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Ini contohnya dari sini abstrak metode mewajibkan untuk mendefinisikan ulang metode di kelas anak. Oke, kita panggil. Terus selanjutnya, oke. Oke, jadi ini abstrak metode. Jadi ini memanggil library ya dari ABC kita import ABC. Ini ya, kelas abstrak ABC menggunakan abstrak metode yang mewajibkan definisi ulang metode di kelas anak. Jadi nanti kan ini sudah panggil abstrak metode. Kita lakukan lagi di sini definisi ulang di abstrak metode. Di mana kelasnya itu animal. Animal ABC dari sini. Penggunaan ABC tadi yang kita import. Kalau abstraksinya. Jadi abstrak metode fungsinya move. Move itu bergeraknya. Self pass. Jadi ini cuma kelas kosong ya. Ini lanjut. Kelas human. Cuma dia mengambil animal. Berarti dia ini ya berfungsi sebagai kelas induk ya. Dia dimana dia itu fungsinya sama juga dev mode. Ringnya dia itu icon wall and run. Sama juga kelas next. Dari sini animal juga. Untuk kelas induknya move ya sama print. Jadi sini ada juga kelas dog and lion sama juga dari kelas induk animal. Dev-nya juga sama fungsinya move, print, icon war, icon bar. Lalu sini kita buat variabel ya r, cuman dia menggunakan kelas human. Lalu ini sama seperti semuanya, mereka itu membuat variabel masing-masing, lalu memanggil kelasnya, subkelasnya atau kelas anaknya, lalu melakukan metode yang sama, move.
remove ya, metode yang sama move yang diambil dari kelas induk def move. Nah, pas karena dia eh, kelas induk dia itu cuma kelas abstrak ya, ini abstrak metode. Jadi itu kayak tidak memiliki operasi dalamnya, cuma membuat sebuah fungsi yang akan digunakan oleh anak-anaknya, subkelasnya. Jadi itu cuma kelas abstraksi atau kelas kosong. Hmm. I can walk and run. I can crawl, I can bark, I can roar. Nah, kenapa ada codingan? Ini, line 36. Bagian animal. Can akan roar. Yang ini, lion. Berarti yang ini sampai di sini. Nah, yang bermasalah berarti yang ini, L. Animal. Yang ini, animal tuh. Yang ini. Yang jadi masalah. Karena sini kita panggil fungsi dari eh, fungsi move yang ada di kelas induk. Sementara kelas induk dia ada kan, dia cuma pas. Jadi otomatis langsung dilewati. Nah, seperti yang kita lihat ini. Can instansi abstrak kelas animal. Dia kelas abstrak, tidak ada isinya. Dia cuma memberikan sebuah metode abstrak. Itu dia fungsinya. Dia kayak kelas bantuan saja. Lalu ada yang kedua ini, contoh dua. Di mana X itu mewarisi konstruktor kelas dasar untuk inisiasi, lalu X itu mendefinisikan ulang metode abstraksi di kelas dasar. Oke, kita coba yang kedua. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Jadi, sama satunya import ABC. Dari ABC, kita import ABC, abstrak metode. Lalu kita buat sebuah kelas abstrak. Contoh ya, menggunakan ABC. Di mana def in it. Oke, dua variabel, dua parameter ya, self value. Self value. Ini value kita buat sendiri ya. Kita buat atributnya sendiri, lalu kita gunakan metode super. Lalu sini, abstrak metode. Berarti kita membuatkan sebuah metode abstrak. Berarti dia ini kosong. Ini pas. Kan? Def do something. Sebuah metode yang nama metodenya itu do something, dia itu abstrak. Jadi kosong, dia tiada operasi dalamnya. Karena operasinya akan digunakan oleh kelas anaknya. Subkelas ini. Kelas do add 42. Abstract example kelas induk. Jadi dia menggunakan metode kelas induk. Nah, fungsi def do something metode. Metodenya do something nih. Jadi dia ini menggunakan metode abstrak dari induknya. Lalu dia kasih sebuah operasi dalamnya yakni return self value tambah 42. Nah, berarti dia mengambil nilai atribut yang ada pada kelas induknya, self value. Lalu dia tambahkan 42. Jadi ini cuma metode abstrak ya. Fungsi dia itu uh, untuk menjadikan metode saja untuk subkelasnya. Nah, lalu sini kita buat variabel x lalu memanggil subclass. Lalu kita isikan sebuah objek bernilai 4. Lalu kita printnya kita sebut dulu nama variabelnya. Lalu kita print, lalu kita sebut nama dari metodenya do something yang diambil dari abstrak metode dari kelas induk. Kita jangkan 46. Kenapa 46? Karena kan self value-nya tadi itu 42. Self value itu pertama nilainya 0. Kita tambahkan 42, berarti nilainya 42. Tapi di sini kita panggil menggunakan variabel x, lalu kita tambahkan lagi objeknya bertambah 4 value-nya. Berarti 42 tambah 4 sama dengan 46. Kan? Sesuai. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, sini ada penjelasan sedikit mengenai ruang nama dan orientasi objek. OP. Object oriented. Nah, ruang nama atau room name mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Nih, fungsi, function. Fungsi ada banyak ya. Ada init, get customer, get bank, get account, make payment. Ini tadi yang credit card ya. Lalu ini, init, process mode, charge. Ini tadi, yang B tadi. Sama yang tadi juga. Yang ini predatory, bukan, progress,
Ya proses ya proses mode ini predatory credit card yang kedua tadi. Yang ketiga yang ini. Ini atributnya. Ini atributnya. Ini objeknya atau nilainya. Joe John Bowman. Yang tadi ini contoh dari yang credit card tadi ya. Ini credit card some predatory. Nah, ruang nama kelas dari kartu kredit, ruang nama kelas dari kartu kredit predator, ruang nama contoh untuk predatory, objeknya predatory credit card. Lalu juga disebut penyalinan dangkal dan dalam. Nah, metode yang digunakan itu berbeda untuk penyalinan data. Ada yang alias, ada salinan dangkal, salinan dalam. Nah, ini palette-nya list. Nah, listnya terbagi dua, ada color. Nah, ada red, di mana dia nilainya 49. Sementara yang satunya itu red-nya itu 169. Green-nya juga 124. Green-nya yang sebelah itu 163. Lalu ada juga blue 43. Lalu ada juga yang 52. Nah, yang satu dangkal, yang satu dalam. Itu disebut juga penyalinan. Mereka ini menyalin eh, list dari mereka menyalin list menggunakan penyalinan dangkal dan penyalinan dalam. Itulah kenapa yang beda. Jika palet diubah, warna hangat juga berubah. Mereka terbagi lokasi memori yang sama. Contohnya, yang satu dangkal, yang satu dalam ya. List, ini palette, red color, yang tadi contohnya sama juga ini. Yang tadi juga sama, palette sama. Yang satu dangkal, yang satu dalam ya. Nah, dapat menambah dan menghapus elemen dari palet yang tanpa mengaruhi warna hangat. Namun kami tidak bisa mengedit contoh warna dari daftar palet. Itu akan mempengaruhi warna nada hangat. Meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetap ada alias tidak langsung. Misalnya, palet 0, indeks 0, dan nada hangat 0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Yang ini sama yang ini. Nah, lalu kalau yang dangkal itu begini. Yang dalam itu begini. Dalam deep copy, salinan baru merujuk pada salinan sendiri. Nah, ini salinan dalam sama ini. Salinannya itu tentang diri sendiri. Sama kan? Nah, dari salinan dirujuk oleh versi aslinya. Tuh. Ini dari sini, lalu disalin kembali sama aslinya. Listnya juga ikut. Nah, ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Nah, ini dia. Yang kedua, nah, kedua salinan dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Jadi jika di sini berubah, otomatis di sini tidak akan berubah kan mereka kan eh, cuma mereka kan penyalinan dalam, jadi otomatis membuat dua memori sendiri. Jadi memori di sini tidak akan mempengaruhi memori yang sebelah sini. Oke, itu saya rasa materinya. Lalu sini ringkasan pendeknya. Dalam modul ini itu kita bahas tentang H2OP dan mengapa diperlukan, lalu bagaimana cara membuat kelas dan objek, lalu bagaimana cara membebani operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan penggunanya, lalu ada juga bagaimana menyusun program melalui inheritance atau pewarisan, lalu juga bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, lalu juga perbedaan antara penyalinan dangkal dan penyalinan dalam. Oke, saya rasa itu tadi materi dasar ya mengenai OP, Object Oriented Programming pada Python ya, pemrograman berorientasi objek dengan Python untuk kuliah kedua ya, untuk presentasi kedua. eh saya rasa itu saja presentasi materi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.